Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang, bisa dibunuh. itu punya sejarah Implikasinya historis bisa pada dibunuh. Islam. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi Apakah itu dibiarkan saja gitu loh? Apakah kita diam saja? konteks tadi yang di Pertanyaan Jerman. saya, ada di KUHP nggak? Apanya? Zaman Segala macam itu yang mengakibatkan kematian orang itu. Itu KUHP. Ya, makanya KUHP itu harus ditata ulang. Mau di SKB kan soal begituan, ratusan orang melakukan itu dan dia akan oke, saya pura-pura bergumam, tapi dia di kepalanya kan nggak begitu. Begitu Tapi tidak untuk melarang kepala loh, bukan untuk melarang kepala loh. Oke, Tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan Anda saat terbuka demonstratif mengatakan, aku nggak peduli yang lain harus pada bendera merah putih. Aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku menghina negara. Itu nggak boleh. Bahwa aku nggak suka merah putih di dalam hati, itu Itu jam nggak kantor. bisa. Itu jam kantor. Itu jam kantor. Jam kantor. Berarti boleh. kan? Boleh. Itu jam kantor. Jam kantor boleh. Kalau jam kantor boleh. Kenapa lu boleh berkali-kali? Loh iya makanya. Kan Bung Rocky berkali-kali Jadi mengatakan semua di luar jam terangkan kantor. ini Ini ya. di dalam jam kantor. Saya terangkan Iya. fondasi berpikirnya. Iya. Dia merasa Tapi benar dijawab sendiri. dulu. Jam kantor boleh nggak? Nggak hormat. Kan jam kantor terikat dengan etika kantor kan? Berarti tidak boleh. Bukan nggak boleh. Dia boleh nggak begitu. Besok dia bilang, oke, saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah. Nggak ada masalah. Even nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Negara Nggak ada tidak. masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara, Sekarang saya terangkan. negara ada sebuah strukturnya produk Oke. sebagian kebohongan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Oke. sebenarnya kebohongan untuk menciptakan common good. Oke, saya Ya kan? terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. Ya. 1000 orang di satu departemen berbohong sama-sama. Gak ada masalah. Karena dia ditekan dia berbohong. Seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Oke, Kenapa Anda mengharapkan oke. jadi totaliter negara? Negara ada sebuah Loh, ini lagi perusahaan diomongin seperti 1 bukan politik. 1000. Kalau negara ada sebuah organisasi politik. Betul. Tindakan Bung Rocky langsung administrasi 1000. dan tindakan politik Seolah-olah itu semuanya sudah itu iya. menolak. Iya, Iya, nggak bisa. kan kita kasih contoh satu kan, saya- mencegah yang satu ini menjadi 1000. 1000, betul, itu betul. Ya. Iya, Dan yang betul. 1000 itu tahu bahwa kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum Nah, tentu juga. Ya, gini nih, Nggak oke. bisa juga Kenapa dikatakan Anda, dari satu kenapa orang Anda 1000 sangat bisa Orwellian? berbohong. Gini ya. Kenapa Anda sangat Orwellian dalam melihat Justru itu? itu. Iya. Kalau itu jadi konyol ngapain di SKB-kan? Oke, Kan poinnya Bung Rocky itu hanya karena SKB-nya kan? Iya. Gini, Tetapi bahaya radikalisme itu Tapi ada argumentasinya artinya. melampaui SKB, argumentasinya punya keinginan implisit untuk menciptakan Orwellian state. memang karena ini Meneliti mengalir setiap pada otak Orwellian orang. state. Anda bilang tadi, Itu administratif Ini nih. sebuah organisasi negara kok birokrasi. Nggak, coba oke dibaca. ini nih. Bukan sebuah organisasi Gini, warga negara, Budiman bukan. bilang begini nih. Heeh. Ini ada orang yang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus itu. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus, jadi radikal gue. Nggak, mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan Ini orang. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu Mengkafirkan orang. mengkafirkan orang, Bisa dibunuh. itu Apa punya bisa sejarah implikasinya historis bisa pada dibunuh. Islam. Oke. Atau kamu menyerang rasku, Oke. kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus tidak pernah ada presiden pembunuhan. Iya. Jadi beda-beda. Apakah itu seperti apakah itu dibiarkan saja gitu loh Ya, Bung Rocky? mengutip Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di pertanyaan Jerman. saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibatkan kematian orang tuh. Ya ada KUHP, Ya, SKB, makanya KUHP itu Buset. yang harus ditata ulang. Oke. Gitu. Nah. Jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Oke, clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Benar. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya masalah menangkap seperti maksudnya ini. Bung Rocky bahwa kalau mengkafirkan orang, mengajak dia Ya udah, kelompok ada minoritas untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, Anda sepakat bahwa itu tidak benar dan itu cukup melalui KUHP. Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Gak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang terus bilang membawa pistol. Tanya apa ya? Gini, Ya, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi
setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada, Yang right? pernah baca, dia Tidak nggak pernah baca, tapi Oke. asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan yang sifatnya lokalistis, sektoral segala macam, itu adalah bagian oke. Aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi Aku SKB Tadi saya perhatikan keterangan awal dari sang penulis buku Agus Sudibyo, teman baik saya itu. Dia bilang begini, artificial intelligence itu semacam pedoman etik untuk menghalangi manusia itu ditertibkan, didomestikasi oleh mesin itu. Lalu diterangkan lagi bahwa artificial intelligence itu tidak punya moral dan tidak perlu paham etik. Definisi panjang itu, kalau saya ringkas, namanya Mulyono. Yes, I mean it. No ethics at all. Defisit moral. Kita ingin terangkan itu supaya jelas yang dimaksud apa sebetulnya. Karena Anda ajarkan saya untuk bebas masuk dalam multiverse intellectual discourse itu kondisinya begitu. Dan kita mesti terangkan bahwa ada keinginan kita untuk masuk dalam high tech. Kemampuan itu didasarkan pada esensi kita sebagai manusia yang mulai merasa khawatir tentang ekspansi dari mesin itu. Kenapa mesti khawatir loh? Bukankah yang kita sebut partikel yang membuat semacam sisa-sisa sum-sum yang keluar dari black hole karena terhisap oleh gravitasi yang lebih tinggi? Kan teorisasinya di situ hari-hari ini. Buat kita dulu mesin memang, lalu jadi human, lalu jadi robot, lalu sekarang ingin jadi human lagi. Kan itu evolusi juga yang disebabkan karena ada kondisi dialektik pada alam semesta. Jadi kalau Budiman bilang Jinping nggak baca lagi, tidak diperlukan lagi dialektik, itu artinya tidak memerlukan lagi keterangan tentang kenapa kita masih pergi pada keinginan untuk eksis. Kan itu paradoksnya di situ, saudara Budiman itu. Oke. Tapi oke. Coba kita lindungi dulu pengetahuan kita dari mereka yang ingin mempromosikan bahwa artificial intelligence akan menuntun kita untuk menyelesaikan semua hal itu. Saya pernah nonton sebuah film, judulnya Doctor Strange and Philosophy itu. Pertanyaan terakhir di dalam science fiction itu adalah, manusia itu mau apa sih? Jadi tetap ada keinginan manusia, dia bisa hentikan konsumsi dia tentang artificial intelligence. Karena ada satu yang eksistensial yang dia ingin tahu itu. Alam semesta, Tuhan, dasar dari semut bergerak. Kan semua itu pertanyaan eksistensial. Jadi seharusnya kita mulai dengan membayangkan bahwa apakah Indonesia punya pertanyaan eksistensial terhadap manusia itu. Apakah pertanyaan eksistensial kita adalah sila ketiga atau sila kedua? Bagi orang di Papua, lebih penting sila kedua daripada sila ketiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab lebih mendesak daripada persatuan Indonesia. Kalau kita tanya pada ChatGPT, Papua lebih percaya pada kemanusiaan yang adil dan beradab ketimbang persatuan Indonesia. ChatGPT bilang Anda subversi. Anda mau merdeka. Karena ChatGPT di-brief oleh rejim untuk percaya bahwa hanya persatuan Indonesia yang bisa menyelamatkan NKRI itu. NKRI harga mati. NKRI harga mati itu sila ketiga membunuh sila kelima, membunuh sila kedua. Bayangkan misalnya kalau itu kita upload hari ini ke ChatGPT itu. Dan ChatGPT membantu kita. Lalu kita bilang berdasarkan ChatGPT, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial sila kedua dan sila kelima lebih penting dari sila pertama bahkan dan sila ketiga. Sodorkan itu pada kabinet. Kabinet akan bilang itu pertanyaan subversif. Loh, itu hasil dari artificial intelligence yang kita upload dari hutan-hutan Papua.
Jadi saya mau balik di situ untuk mengatakan bahwa agak keliru tadi Budiman memandang apa yang disebut sebagai multiverse itu kan. Lapisannya keberapa itu? Ujung dari pembicaraan multiverse adalah kita mengandaikan, assuming there is astral self. Ada self yang sifatnya astral, yang bahkan tidak bisa kita ungkapkan, tetapi perasaan itu ada di kita. Jadi Xi Jinping itu baru percaya bahwa artificial intelligence bisa dipakai untuk memaksimalkan energi kalau dia tahu bahwa dia akan dapat koneksi dan konsesi nikel, baterai nikel dari Indonesia. Begitu dasarnya kan. Tetapi sekali lagi, pembicaraan semacam ini, karena ini sorry ya, agak panjang saya mau terangkan di sini, bahwa kita menginginkan ada semacam argumentatif society di dalam republik kita, supaya kita bisa bertengkar tentang apapun. India punya argumentatif society, walaupun dia ngoceng, ngacak-ngacak. Di Indonesia ada argumentatif society, dibuktikan tadi oleh hasil pilkada di DKI. Anda bayangkan misalnya paslon Dharma itu dapat 10% itu. Jadi ada semacam astral self pada rakyat Jakarta untuk mengatakan kami juga punya pikiran alternatif loh. Dan saya kira itu soal-soal silakan berdiskusi. Tapi saya tahu bahwa Jakarta memenangkan artificial intelligence. Karena artificial Indonesia udah pindah ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rocky Gerung. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Budiman Sujatmiko. Kami persilakan untuk closing statement singkatnya Pak. Sambil menjawab Hendrasmo ya. Kalau Bung Rocky tadi bilang bahwa AI berguna bagi Xi Jinping sejauh dia bisa membenarkan Xi Jinping katakanlah menguasai nikel begitu ya. Persis. Etika dengan AI membutuhkan etika. AI akan bekerja dengan etika. Tapi pada saat bersamaan, konsekuensinya AI juga bisa melahirkan rekomendasi yang tidak etis. Ya. Ketika AI membutuhkan etika, maka dia membuka diri juga bahwa suatu saat rekomendasinya tidak akan etis karena dia tahu apa yang dia langgar. Ya. Itu double edged sword. Ya. Jadi harus dua itu. Harus dua itu. Kira-kira ketemunya di mana? Perlu nggak etika? Ya, saya tidak tahu sebagaimana juga Bung Agus dalam bukunya nggak mengetahui hubungan antara natural intelligence dengan artificial intelligence. Dia nggak tahu.